Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, buat langkah yang pertama, marilah selaku kita hamba Allah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah dan iradah Allah lah pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa dikumpulkan di sini, yaitu untuk melaksanakan suatu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan lagenya umrohnya dikumpulkan oleh Allah dalam masjid. Insyaallah Allah nantinya akan mengumpulkan kita di hari kiamat dalam surganya Allah. Amin. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, sembari kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Dengan rajinlah kita berselawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Yang Long Tuan muliakan, Imam Masjid Takarub, yang kamu hormati pengurus masjid, BKM masjid, remaja masjid, kemudian yang sangat kamu muliakan abu-abu, tengku-tengku, dan teristimewa sekali kepada seluruh jamaah yang sudah berhadir pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan berkah buat kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tepatnya kita berada di bulan Sya'ban. Banyak orang berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, kebaikan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, usia kami, umur kami, sehingga kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban banyak keistimewaan yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Salah satunya, dulu waktu Rasulullah, kiblat kita masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian terjadi perubahan, salah satunya yaitu di bulan Sya'ban, sehingga kita sekarang berkiblat yaitu ke Masjidil Haram. Itu salah satunya yang terjadi perubahan di bulan Sya'ban. Diangkatnya juga amalan dalam setahun terjadinya di bulan Sya'ban. Makanya kalau bulan Rajab yang kita tinggalkan kemarin, yaitu bulan membersihkan tubuh, kemudian di bulan Sya'ban bulan kita membersihkan hati. Insyaallah begitu badan kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, sudah ikhlas, insyaallah Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Sya'ban ada kejadian, yaitu Allah menurunkan ayatnya kepada kita, diperintahkan untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Apalagi kita umatnya diperintahkan untuk rajin-rajin berselawat. Sekali kita berselawat kepada baginda Rasulullah, 10 kali Allah membalasnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan adopsi untuk kegiatan yang pertama. Kita menghadapi bulan Sya'ban untuk menuju ke bulan Ramadan. Kemudian kita lihat juga dalam implementasi kami sebagai prajurit TNI sekarang ini, kita harus bagaimana hukumnya implementasi antara tugas-tugas agama dengan tugas negara. Salah satunya yaitu membela negara. Kalau kita di sini yaitu
membela ataupun menjaga desa kita, menjaga kecamatan kita, kecamatan Tanah Luas, sehingga menjadi kecamatan yang Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kita lihat beberapa hari ke belakang, sebulan mungkin kita sama-sama melihat di media. Kalau dulu kita melihat mungkin itu terjadi di luar kota, di Jakarta terjadi, di Medan, tetapi sebulan yang lalu 2 kali kejadian terjadi begal. Anak-anak kita terjadi begal di sana di Loksmawe, di Simpang PLN yang pertama terjadi, kemudian yang kedua di Monggudong jam 2 malam. Apa yang kita lakukan dengan ini terjadi pada anak-anak kita? Siapa yang salah di sini? Yaitu yang salah sebenarnya kita sebagai orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan semua kita limpahkan kepada pihak yang berwenang. Jangan semua kita limpahkan kepada pihak kepolisian. Jangan kita limpahkan semua kepada pihak tentara. Kita punya orang tua. Kita di sini rata-rata sudah menjadi orang tua. Itu yang terjadi kemarin di Loksmawe 2 kali. Terjadi pembancokan, begal, mencuri. Dulu kita melihat Aceh ini begitu damainya. Aceh ini tidak pernah kita lihat kejadian seperti itu. Sekarang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kami beroperasi malam, kegiatan yang kami lakukan, baik kami dari kepolisian ataupun dari tentara, kami terpaksa melakukan razia malam. Makanya kita yang punya jabatan sekarang, mari kita tegakkan itu, kita lakukan. Kita sebagai orang tua, kita ingatkan anak-anak kita. Padahal kita baru melewati bulan Rajab. Apa hadiah bulan Rajab yang diterima oleh Rasulullah SAW? Yaitu Rasulullah menerima hadiah dari Allah, paket yang diterima oleh baginda Rasulullah, yaitu ibadah sholat. Kalau kita sudah sholat dengan baik, insya Allah pekerjaan seperti itu tidak akan kita lakukan. Kami bertanya, berkomunikasi dengan anak-anak itu, anak-anak yang kejadian pada waktu itu. Ternyata anak-anak itu jauh dari agama, jauh dari pelajaran agama. Sholat kadang ada, kadang tidak. Insya Allah kalau kita rajin sholat, kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Makanya itu paket yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu yang harus kita tegakkan bersama. Kita ajari anak-anak kita bersyukur. Saya masuk di Tanah Luas ini, alhamdulillah daerah Tanah Luas termasuk daerah yang kondusif. Kita salah satunya tidak punya tempat wisata. Kalau ada tempat wisata itu menjadi permasalahan buat kita, buat anak-anak mudi kita, anak muda ataupun mudi kita. Alhamdulillah di Tanah Luas tidak ada. Kalau memang itu ada juga, harus kita tegak dari dini. Jangan kita biarkan. Jangan kita hanya berbicara di forum. Mari sama-sama kita bekerja sama. Umara dan ulama harus bekerja sama. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Yaitu pemegang kekuasaan. Kalau di sini berarti Pak Besi, kalau di desa, di kecamatan berarti camat, ada Pak Dan Ramil, ada Pak Kapolsek. Itulah pemegang kekuasaan. Mari kita taat kepada mereka. Bagi mereka yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak taat, ada jalan kita untuk tidak mematuhinya. Itu pimpinan-pimpinan kita yang sekarang. Makanya kalau ada permasalahan, mari kita tegakkan. Wajib kita hukumnya membela negara. Contoh kalau desa kita ini tidak aman, bagaimana kita beribadah? Kita lihat saja beberapa waktu yang silam terjadinya COVID. Apakah itu COVID memang ada atau tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang tahu. Tetapi apa yang kita lakukan dengan adanya COVID? Sholat kita disuruh jarang, kemudian kita ke masjid dibatasi. Kita marah, kita nyuruh Islam pengeh di lagi ya. Tetapi kadang-kadang kita melupakan, apabila azan sudah berkumandang, kita lupa untuk melaksanakan ibadah. Kita lupa, kita abaikan perintah Allah. Ingat, di dunia ini hanya ada 3 panggilan. Yang pertama yaitu panggilan azan ataupun panggilan iqamah. Begitu azan berkumandang, itu hakikinya yang memanggil Allah, bukan muazin. Allah yang memanggil kita. Bagaimana umat Islam mau hebat, mau sukses, mau kuat,
Begitu Allah memanggil kita mengabaikannya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Bagaimana kita mau menang sedangkan panggilan Allah saja kita abaikan? Di mana kehebatan kita? Itu panggilan yang pertama, panggilan azan. Kita tinggalkan pekerjaan kita yang lain. Kita laksanakan ibadah. Ibadah tepat waktu, di awal waktu. Dan insya Allah kalau kita yang laki-laki berjamaah, hukumnya di masjid-masjid. Itu yang pertama panggilan. Kaum muslimin sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan kedua yaitu panggilan umroh atau panggilan ibadah haji. Yang baru-barusan rombongan Abu Manan, kemudian Abu Sirub tadi sudah kembali dari ibadah umroh, itu panggilan yang kedua. Kalau kita ada kemampuan, ada rezeki, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ke sana itu merupakan panggilan Allah, bukan main-main. Kemudian panggilan yang ketiga, yaitu panggilan Israel, malaikat Israel, yaitu panggilan kematian, panggilan maut, itu panggilan yang ketiga. Seburu-buru kita manusia, panggilan yang pertama kita nggak mau hadir. Hanta temja, bang. Kemudian menyenapeng, nah kemampuan hanta temja umroh ataupun ibadah haji. Ya kita tunggu berarti panggilan yang ketiga, panggilan yang tidak bisa kita elakkan sedikit pun. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat pasti memiliki waktu kematian, dan kematian itu tidak bisa kita mundurkan dan juga tidak bisa kita majukan. Itu panggilan. Ada tiga, dan kita ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matabnu adama in kata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantanfa'u bih aw waladin salihin yad'ulah." Apa kata Rasulullah? Jika anak Adam, segala amal anak Adam akan terputus bila anak Adam ini meninggal dunia, kecuali tiga. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, yaitu kita bersedekah. Banyak-banyaklah kita bersedekah. Jangan pelit kita. Sekemampuan kita, apa yang kita miliki, berapa yang kita miliki, kita usahakan kita bersedekah. Kalau kita contoh, kita berangkat ke masjid, minimal ada yang kita bawa, kita masukkan ke kotak amal. Jangan pelit kita bersedekah. Seperti kita berangkat ke kedai, kita ke warung, pasti kita bawa uang. Setidaknya kita untuk minum-minum kopi dengan rekan-rekan kita. Begitu juga kita kalau kita ke masjid, setidaknya ada yang kita bawa, ada yang kita sedekahkan. Karena kebiasaan manusia pelit dalam bersedekah, kemudian baik kepada hal-hal yang lain. Kalau ada kegiatan di kampung, namain bola, namain poli, kita nyuruh yang paling sumbang, paling banyak. Tapi begitu kegiatan pengajian, kita ada pura-pura ada orang depu. Ya, itu pelajaran buat kita. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat salah satunya dikhususkan, yaitu ilmu agama. Menyebutnya berarti tabur wa telefon, alih bahasa tabur. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Berarti dalam jamaknya yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Setidaknya kita harus belajar sehingga yang tak kubut na ilme, menyata kubut hana ilme nyo sia-sia. Ilme nyo tayak mure me kurace, be tayak mutire, menyata mutire sia-sia. Pasti tidak ketemu nanti bagaimana cara beribadah yang benar. Makanya tuntutlah ilmu. Banyak kita bisa menuntut ilmu. Pengajian bakal nyong kali, silakan kita hadir. Beyo, kadang-kadang kalau ada pengajian di masjid, di mana-mana ini terjadi. Menyegepegat pengajian mbak masjid, hanaun. Ya contoh menyegepegat orang Aceh aja now. Ini kita mau membangun madrasah, mau membangun masjid, butuh sumbangan. Le tak sumbang, semangat tak sumbang. Begitu kali masjid, gepegah geumumkan di tunggu imum, nyo getanyo tayak buat, nyangka bengeh dari tunggu. Menyebab sumbang dia udah tim, tapi menyangka giyo ya buat umlekah, masjid, apalagi menyangka baca tes baca Fatihah, nyangka hana uri ya buat. Nah, kami pernah melakukan waktu di Korea. Kalau belajar kitab banyak yang datang. Nah, surah kitab le yang terus. Karena dia ngomong dia nyan dia kabut Al-Quran, tahsin Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Hari malam ini ada pengajian tahsin Al-Quran. Minimal tak betul Fatihah. Nah, semangat tak sembahyang. Yang kamu lagi urung aja. Hanja.
Yang bijak ke budak untuk Pak Tengku ben yut teh balung malelung nyandit katanya, tapi tidak terjadi di tanah luas, itu hanya di seputaran-seputaran Luk Semawe saja. Jadi kita harapkan itu yang penting buat kita. Nyoba sembayang cula calot, tapi ilmu sembayang hana, Fatihah hana dapat betul. Bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belajar itu hukumnya wajib dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi wajib kita membenarkan ilmu kita. Ilmu sholat salah satunya harus kita benarkan. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak yang soleh, doanya anak yang soleh dan solihah. Ada nggak kita ciptakan anak yang soleh bagi kita? Kita nyona anak itu mungkin dua, anak itu mungkin putrau, anak itu setidaknya ada nggak satu kita antarkan ke dayah dia. Wate kita nyo meninggal, tengok urang si meninggal, kejadian meninggal. Ni akhir abida, bah gedang abi keimu. Ya, God kan hana God. Tetapi lebih bagus anak kita sendiri yang menjadi imam, berdiri di depan dan menyampaikan kepada jamaah yang ada di belakang. Dan alhamdulillah nyoken lung pegah ke masjid saya pegah lung pernah lung lakukan laginya. Lung alhamdulillah lung yabut inai simpang dama ba abu simpang dama Bustanul Arifin. Waktu orang tua saya meninggal, urang si lung urang agak meninggal, abu kena dang imum, lung ja pak abu nyo urang si lung, uronyo lung dang imum jika. Gua lung nangis abu. Tentara seperti ini, gekli hantam kekalan urang laganya. Dia datang datang imum, doa antara anak dengan ayah tidak ada hijab. Hanya kepedindeng oleh Allah. Walaupun ulama paling besar mendoakan kita, hanya sekedar mungkin. Tapi menyegetanya kita mendoa ke ayah, pasti cukup sedih kita. Apalagi itu terakhir, kita turunkan ke liang lahat. Siapa yang bisa melakukan? Ada nggak terpikir kita ke situ? Insya Allah ada. Setidaknya ada anak kita antar ke daya satu. Beyo dengan rezeki ke daya. Cikalah nak abu-abu, gedua mendau. Rezeki jak kerau. Mereka lagi kamu apa yang minta rezeki? Hana tadi sana rezeki. Tentara, PNS, polisi segala macam. Kalau kita nggak bekerja, nggak ada rezeki. Kita lihat abu-abu itu. Bagaimana rezeki? Karena kenapa? Rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lung teringat alhamdulillah kedua golong dong ini. Bena salah tahun yang kali 2022 tanggal 8 Juli 2022 Jumat kedua saya dapat jatah khatib diundang kemari, dan alhamdulillah itu sudah menjadi kepercayaan amanah juga buat saya. Hak uronyo kagum undang dong. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini, kehadiran saya, mudah-mudahan kita bisa menjadi teman yang baik, ngon yang baik di dunia, terutama nanti di akhirat kita bisa berjumpa. Setidaknya kaum muslimin yang hadir di sini untuk menyelong hanlung dan malam surga niat mida, niat setel. Begitu juga saya. Apa yang kita banggakan dengan kehidupan ini? Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak kita yang generasi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi kemarin di Luk Semawe. Sekarang Kodim sudah membentuk tim burga, tim busur. Jadi poh-poh 2 malam kamu patroli. Sebetulnya kehanagan lagi nya. Tapi haruslah pegat. Anak-anak kita yang kayak bapak perang lagi nya. Abek sampai di tanah luas. Kemudian kita yang punya toko, yang punya kedai kopi juga harus punya peran. Bek balik tak pasang wifi segala macam, yang penting begot lagot dumpu je pubuinan. Nyan bek nyan salah, nanti pertanggungjawaban dengan Allah. Jangan kita lakukan hal-hal yang demikian. Begitu ibang, ya mohon maaf untuk pengunjung, kita melaksanakan sholat. Sampaikan. Kita yang punya warung itu sampaikan. Setidaknya Allah sudah tahu, kita sudah menyampaikan. Kita biarkan. Ini kalau kami sudah menjalani sholat subuh, alhamdulillah program kami Kodim ini masih kita laksanakan kegiatan sholat subuh. Hari ini sudah hari ke-231 kami melaksanakan sholat subuh keliling.
dengan Bapak Dandim dan rombongan. Ada beberapa anggota yang melaksanakan kegiatan tersebut. 200 saga tajak ibadah bak masjid-masjid ditnaga. Udah mau setahun. Itu yang harus kita laksanakan. Bila lagi yang udah sembahyang subuh, kalau lagi yang udah sembahyang subuh, hana terjadi lagi bala di situ. Allah tidak akan memberikan bala kepada kita lagi. Wah, sembahyang Jumat udah kayak bantu sembahyang maghrib tinggal di WhatsApp. Bantu sembahyang subuh si tengah sah. Dumpat lagi yang. Dibeli lubang gerau, gajan ke kamar gerau, imum gerau kadang-kadang. Di kampung lu yang kejadian. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita sering mendengarkan tausiah, ceramah yang diberikan oleh guru-guru kita semua, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita sehingga ke depan kita lebih baik. Kita jangan sekali-sekali meninggalkan sholat. Kunci yang membedakan, yang sangat membedakan kita dengan orang kafir, yaitu sholat. Kalau kita tidak sholat, sebenarnya kita juga udah ke seberang sana. Limong go tiuro dengan ada sembahyang. Kalian pengajian menol juga ada sembahyang wajib. Mari kita laksanakan yang sunat-sunat itu untuk mengokohkan ibadah kita yang wajib. Mudah-mudahan kita ikhlas di bulan Sya'ban ini, kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami, usia kami untuk menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan sering kita baca Al-Quran sekarang sehingga terbiasa kita melaksanakan di bulan puasa nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berguna buat kami sendiri dan bagi jamaah sekalian. Jino takamong dalam rukun dua al-khutbah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. يا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.